eh kata orang tua nggak apa-apa, HP, kartu KTP nggak apa-apa, nggak kebawa, yang penting kamu pulang, itu aja. Saya nggak bisa ngelakuin apapun karena apa ya, terlalu banyak tekanan dari di sana juga sama beliau. Ini siapa yang membiayai Nur? Siapa nih? Beliau jawab, Pak, hanya saya minta hak saya. Kayak gitu, jadi dia pengen aja ngelengkapi itu karena dia merasa bersalah gitu. Kalau gak dilengkapi kayak gitu. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Di tengah ramainya polemik Erin dengan ex ART-nya, kini Nur mantan ART Erin juga kembali ke Jakarta. Kira-kira ada apa nih? Dan hari ini Ray-Ban Entertainment di preskon klarifikasi telah kehadiran Nur dan juga sang suami Mas Rahmat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini baru datang sampai Jakarta ya? Kemarin. Tujuannya apa nih sebenarnya? Tiba-tiba Nur yang katanya kemarin baru aja kabur katanya. Benar nggak sih kabur? Iya. Kenapa Nur bisa kabur? Karena di sana saya tertekan, takut. Tertekan? Iya, jadi disuruh bohong juga. Saya nggak bisa, saya nggak mau bohong. Jadi Disuruh bohong? Iya. Kayak apa misalnya? Semisal kayak kemarin sebelum ke Polres itu jadi saksi, ibu pernah bilang, manggil dulu, kata ibu, ini kan Nur udah terlanjur kemana-mana, katanya beritanya udah kemana-mana, saya minta tolong, katanya nanti di Polres bilang yang baik-baik aja tentang saya, katanya gitu. Jadi kata kasar tolol dan bego itu bilang aja nggak ada, sedangkan ada kan itu. Oh, adanya ke Nur atau ke? Saya ada, sama mbak yang lain juga ada, mbak. Oke, berarti hari ini sebenarnya Nur tujuannya ke Polres itu untuk membenarkan statement atau pengen bikin laporan atau apa? Karena kan jujur datangnya Nur tiba-tiba orang taunya kemarin nih Hera kan baru aja preskon ya. Hera nih kayaknya ala-alanya nih kayaknya mengarahnya ke damai dan Erin pun juga nih tiba-tiba Nur datang. Tujuan Nur ke Polres itu untuk apa? Untuk melengkapi saksi yang kemarin karena tidak lengkap, karena kemarin kan jadi saksi ada tekanan kayak gitu, jadi saya nggak menyampaikan semuanya, jadi untuk melengkapi aja. Untuk melengkapi kesaksian untuk laporan siapa? Pas itu saya nggak tahu Terus karena ibu bilangnya hanya saksi, jadi saya nggak tahu saya jadi saksi Mbak Hera atau saksi ibu. ini kan ada dua laporan ya, ada laporannya Erin ke XRT-nya Mbak Hera, ada juga laporan Hera ke Bu Erin gitu kan. Nah kamu nggak dikasih tahu waktu itu pas mau berangkat, kamu berangkat dari rumahnya Bu Erin kan? Iya. Nggak dikasih tahu nanti Nur kamu mau jadi saksi gitu? Iya, hanya bilang saksi tapi saya nggak tahu saksi siapa. Nggak dijelasin gitu Iya, ya? nggak dijelasin. Tapi di sana juga waktu tulis atau mungkin di data mungkin gitu nggak dikasih tahu itu buat laporannya siapa gitu? Enggak, saya cuma tanda tangan, cuman saya baca karena saya nggak paham untuk apa gitu. Oh, di sana kesaksiannya maaf ya kalau nggak salah tadi kayak titipan gitu ya? Iya. Oh, titipannya yang tadi kayak apa? Kata-kata kasar jangan bilang, gitu, hilangkan aja gitu. Ngomong yang baik-baik aja gitu. Terus ada HP juga kan, pengacaranya bilang aja udah dikembalikan, sedangkan HP saya belum. Gitu. Tapi tetap saya maksa, saya nggak mau bohong Pak, saya tetap bilang kalau HP saya ditahan. Kata tolol juga saya tetap maksa masukin karena emang ada, saya nggak mau bohong, tapi cuman nggak lengkap aja, makanya saya mau melengkapi itu. Oke, melengkapi atau ada merubah juga Nur? Enggak, melengkapi saja. Melengkapi aja. Iya. Oke, tapi sebelumnya kan Nur ini kan pemeriksaan juga bukan 1-2 hari yang lalu ya gitu kan. Nah sekarang baru tiba-tiba Nur datang untuk merubah ini atau melengkapi, Ini ada tekanan kah, ada intimidasi kah, atau ada yang meminta kah gitu? Kalau sebelumnya ada, kalau yang sekarang saya niat saya aja. Siapa? Yang dulu ibu ada tekanan kayak gitu. Nggak, maksudnya tiba-tiba Nur merubah kan sekarang melengkapi, Sekarang kan Nur melengkapi nih gitu kan. Sementara kan pemeriksaannya kurang lebih udah sebulan, udah ada 2 minggu. 2 minggu ada. 2 minggu ada ya. Nah 2 minggu tiba-tiba Nur datang nih dengan pengen melengkapi. Nah tiba-tibanya itu bukan karena ada intimidasi atau mungkin tekanan mungkin? Tidak ada. Nggak ada, pure nggak ada ya Nur, jangan ngerubah lagi nih. Iya. Kemarin soalnya berubah nih. Jadi emang nggak ada, ini benar-benar murni dari hatinya Nur aja gitu kan. Kenapa Nur tiba-tiba mau merubah, ada apa Nur? Saya
apa ya, Takut nggak ya. tenang. Iya. Takut. Karena kesaksian itu kan belum dia lengkapi. Intinya kan kalau nggak dilengkapi berarti bohong kan, kayak gitu. Jadi dia pengen aja ngelengkapi itu karena dia merasa bersalah gitu. Kalau nggak dilengkapi kayak gitu. Oh, berarti waktu kalau merasa berdosa berarti ada yang ditutupi gitu ya. Ditutupi. Iya, kayak HP sama kata-kata itu kan belum sempat dilengkapi kayak gitu istri itu. Berarti kita clarified ya, berarti emang Nur nggak ada tekanan apapun gitu, maksudnya untuk apa namanya setelah memberikan keterangan kemudian mau melengkapi, nggak ada tekanan dari pihak manapun gitu ya, dari pihak Hera maupun dari pihak itu juga nggak ada. Nggak ada. Tapi dari pihak Hera atau pihak Bu Erin sendiri ada nggak sih kontak pada saat kamu udah pada saat kamu datang ke sini, mereka tahu nggak? Mungkin nggak tahu dah. Nggak tahu. Nggak tahu. Yang mana nih? Yang pihak Bu Erin atau pihak Hera? Dua-duanya mungkin nggak Oh, tahu. dua-duanya Saya nggak komunikasi, cuman nggak tahu kalau di pemberitaan nggak tahu. Oke, tapi Nur ini hebat loh. Kemarin tuh waktu jadi saksi tuh semuanya ditutup gitu ya, kayak ketakutan. Nur kenapa memangnya Nur? Takut kan, udah dari rumah aja udah dibilangin harus ngomong yang baik-baik, sedangkan kata-kata kasar itu ada, terus harus dihilangkan, jadi nggak tenang. Oh, jadinya ini ya apa namanya, dia takut lah gitu ya. Takut, iya takut. Oke, kan ada barang-barang tuh yang apa namanya, kenapa ikut lapor polisi? Maksudnya karena barang-barang ditahan, ada rencanakah mungkin untuk membuat laporan juga gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Cuman maaf mau ngambil aja, ngambil haknya istri aja ke nanti ke rumah Bu Erin mungkin, Oh, berarti dari sini mau ke rumah Bu Erin gitu. insya Allah. Tapi udah ngontak, ibu saya mau datang dong, mau ngambil handphone barang gitu. Oh belum, saya soalnya belum punya nomornya. Kalau Bu Erin dulu waktu saya ketemu, dia sempat minta nomor saya dulu, cuman nggak ada komunikasi lagi. Nah waktu itu bisa nyampe ke rumahnya, emang nggak kontak dulu waktu itu? Enggak, langsung. Waktu jemput Nur kan lu drama banget ya, kita bisa lihat. Itu waktu itu nggak ada yang menjembatani kah, ketemu sama apa namanya Nur lewat via Ibu Erin mungkin? Nggak ada. Waktu itu kontaknya sama siapa? Saya nanya-nanya aja, nanya-nanya alamat. Waktu ngejemput? Oh waktu ngejemput yang kemarin. Oh saya sempat datang dulu ke Bapak Diolipa itu. Oh dari situ udah punya kontaknya Bu Erin? Iya, enggak. Saya nggak hubungin Bu Erin dulu. Oh dari Bang Deo langsung ke Bu Erin? Iya. Oh Soalnya kan oke. kata si penyalur juga waktu itu minta nomor Bu Erin itu harus izin dulu Bu Erin kayak gitu. Pada saat ketemu nggak minta? Izin Bu, boleh minta nomor teleponnya, kan istri saya masih di sini. Pada saat itu kan masih di sana ya. Iya. Nggak izin waktu itu, Ibu boleh izin minta nomor teleponnya buat kontak kalau misalnya ada apa-apa gitu, Oh nggak itu izin. Bu Erin yang minta ke saya nomor. Oh Bu Erin yang minta, terus? Mungkin masih ada nomor saya di Bu Erin. Oke. Waktu apa? Jadi ada kekhawatiran juga dari Mas ya? Iya, khawatir banget waktu itu. Nah kan tiba-tiba pulang ya? Itu jam berapa sebenarnya kejadiannya kamu? jam subuh, jam 5 habis sholat subuh. Saya lihat-lihat situasi, lihat jendela, security mati lampu, lagi tidur, ibu juga lagi tidur. Saya manjat, pakai sepatu, manjat pagar. Terus kan ada pohon mangga, saya lewat situ. Saya banget kamu. Iya, saya sempat kepleset juga di situ karena habis hujan kan, pas takbiran itu, pas Idul Adha. Jadi saya ke jalan raya, ada motor Gojek kayak gitu, saya pesen tanpa aplikasi, kata bapaknya bisa. Jadi saya minta antar ke kakak saya ke Bogor. Tadi kan kamu bilang handphonenya masih di sana. Iya, Mas. Emang kamu waktu kabur itu nggak bawa apa-apa? Nggak bawa. Saya sempat minta sama ibu. 2 Aplikasi yang kamu pakai buat naik Gojek itu gimana? Naik ojek online itu ya gitu? Itu kan pakai handphone. Iya, saya tanya dulu sama bapaknya bisa apa enggak tanpa aplikasi. Oh, Kata bapaknya offline ya bisa. namanya ya? Iya, Oh, kata oke, bapaknya oke, oke. bisa gitu. Oke. Sebelum kabur juga saya sempat ada kabur, tapi ketangkap ke security lagi. Oh jadi ini bukan pertama kali kabur dong ya? Iya. Apa sih Nur yang bikin kamu kabur sampai 2 kali gitu? Jadi kan harus jadi saksi, jadi saya takut. Jadi saksi kan katanya harus ada bohongnya juga, saya nggak mau. Kalau misalkan saya mau jadi saksi yang sesungguhnya, yang saya lihat kayak gitu, saya mau. Cuman jangan ada tekanan, kata bohong gitu saya nggak. Tapi ada nggak gini? Nur kamu udah kalau nggak sesuai nanti ada pasalnya loh. Itu ada intimidasi, ada kontek-kontek kayak gitu nggak sih? Nanti ada kalau keterangan kamu nggak sesungguhnya nanti jadi keterangan palsu jadi pasal loh. Itu ada seperti itu nggak sih?
Pas di kantor polisi bapak polisinya bilang jangan takut, bilang aja, nanti daripada nanti sampai ranah hijau kayak gitu, nanti disumpah Al-Quran loh katanya gitu. Jadi emang udah nggak mau bohong, terus bapaknya juga bilang ada kayak gitu, jadi makin takut, jadi nggak mau bohong pokoknya gitu. Jadi sebentar. Oke, Mas, waktu itu kan Nur pulang ya, Iya. tiba-tiba gitu kan, maksudnya Mas sendiri nggak tahu kan Nur pulang? Nggak tahu. Sampai rumah jam berapa Nur? Ke kampung Sampai rumah itu jam berapa? Ke rumah kakak dulu kan dia. Oh, ke rumah kakak dulu kemudian diantar gitu ya? Iya. Terus katanya ada soal buronan-buronan itu gimana sih maksudnya? Itu mah istri. Gimana? Iya, ada ancaman. Ancaman apa? Makanya saya kabur tuh karena ada ancaman-ancaman gitu. Sebelumnya juga sebelum pas sudah kejadian Mbak Hera itu ada kata-kata ibu, kamu jangan ikut campur urusan saya sama Hera ya. Nanti saya laporin kamu ke polisi kayak gitu. Loh kan jadiin saksi? Iya makanya, tapi kan saya nggak tahu soal hukum kayak gitu, jadi takut kayak gitu. Terus ada juga pas suami datang ke rumah ibu itu, ibu bilang, kamu tahu nggak suami kamu sama kamu tuh buronan, kamu udah bisa ditangkap polisi kayak gitu. Oh ada omongan kalau bakal dilaporin gitu kalau Iya. Oh bilangnya buronan gitu kamu. Iya. Kamu nggak tanya saya buronan apa memangnya gitu. Enggak, kata dia pencemaran nama baik kayak gitu Kak. Oh pencemaran nama baik Iya. gitu. Tapi Masnya maaf, Mas Rahmat ngerasa nggak sih mencemarkan nama baik kan? Kemarin Mas Rahmat juga sempat tampil ya, maksudnya di sempat ada media juga ngasih tahu tentang kondisi istri, kekhawatiran karena 3 minggu kalau nggak salah ya. Iya. Itu merasa ada membuat pengancaman nggak sih? Oh, kalau Atau saya pencemaran sorry? Oh, enggak. Soalnya gini ya, yang saya ceritakan itu waktu pertama istri saya kerja seminggu, dia lihat yang berita itu. Maaf ya, yang berita yang bakar baju itu. Istri saya tuh lihat itu mulai nggak nyaman lah kerja kayak gitu. Nah saya cuma cerita itu, jadi bukan ngada-ngada. Ya sesuai saya yang lihat di berita itu. Yang bakar baju itu yang mana ya? Kurang tahu saya, masih ada saya Yang beritanya itu. berita-berita sebelumnya yang Berita bapak sebelumnya. sama ini ibu. Oh. Kejadian Sebelum ada ini gitu. Iya, Saya jadi- sempat lihat berita kayak gitu. Iya, jadi kayak udah was-was pas 1 minggu di sana juga. Emang Nur total udah berapa lama sih kerja di Bu Erin? Mau 2 bulan. Mau 2 bulan. Iya. Nur, tapi sebenarnya Nur kabur tuh karena suami dibilang buronan, karena takut, atau karena apa sih sebenarnya? Karena tekanan. Karena kan banyak juga netizen jadinya kan berspekulasi gitu ya, maksudnya. Karena tekanan di dalam. Pekerjaannya terlalu banyak kah atau seperti apa? Ya, itu juga termasuk karena kan setelah Mbak Hera keluar, Mbak Siti keluar, kemarin itu saya sendiri. Makanya saya mutusin buat kabur itu. Terus dengar orang tua sakit, masuk puskesmas sampai muntah darah. Jadi sampai kepikiran ke sana, terus ada tekanan, terus disuruh bohong juga. Jadi saksi saya nggak tahu harus jadi saksi siapa. Pokoknya pikiran saya udah mulai benar-benar takut aja, nggak bisa di ini lagi, apalagi dengar orang tua sakit. Jadi makanya saya mutusin buat kabur gitu. Ini klarifikasi aja ya Mas Iya. ya. Waktu itu aku sempat lihat di tayangan tuh katanya ada statement Erin kalau nggak salah ya, mohon diralat kalau misalnya salah. Katanya sebenarnya kepergian Nur ini karena diomongin mulu sama suaminya suruh pulang karena orang tuanya sakit, itu benar ya? Apa enggak? Kalau orang tua masalah sakit, sebenarnya Bu Erin dari si penyalur itu ya, lewat si penyalur mungkin udah dikasih tahu ke Bu Erin. Kalau istri saya mungkin belum tahu itu. Sebenarnya yang sakit itu. Cuman kesini saya nggak tahu ya dari siapa itu kabar istri saya. Oh, yang mau kabur itu yang kabur pertama dia sempat Siti. pinjam HP security itu. Yang Siti bukan? Atau ya beda? Oh, yang kabur sebenarnya ada berapa orang sih? 2. 2 orang. Yang kabur tuh sebenarnya 2 tuh sama kamu. Iya. Terakhir ini yang kabur. Oh, berarti kamu yang ketiga? Iya. Iya. Oh, berarti sebelum kamu ada Siti kalau nggak salah kamu bilang waktu itu ya di wawancara ya. Terus sebelumnya ada lagi. Iya, sama Mbak Hera itu. Oh, Mbak Hera, Hera, Siti, Hera kamu. Iya. Iya. Oke. Oh, berarti bukan hal yang baru kayaknya gitu ya masalah kabur ya. Iya. Oke. Jadi Mas sendiri sebenarnya nggak pada saat setelah ketemu sama Bu Erin waktu di rumahnya terus kemudian Nur itu pulang bukan karena Masnya emang kayak menghasut atau nggak merongrong untuk pulang, nggak ada kayak gitu ya? Justru saya begini Bu, saya itu waktu ketemu Bu Erin, saya ngomong baik-baik, terus sempet dibilangin sama istri kalau bisa jangan kabur,
ngomong baik-baik aja sama ibu, siapa tahu HP dikasih kata saya gitu. Ya udah ikutin Bu Erin dulu. Habis itu saya sempat ketemu ke dalam kan sama Bu Erin. Dia sempat ya baik nawarin makan. Tapi ada ya gak enaknya juga Bu. Apa tuh? Seperti kamu ngapain di depan itu teriak-teriak katanya. Saya laporin, saya telepon polisi nih. Ya udah saya bilang sama ibu, saya ngomong gini. Ya udah Bu, telepon aja polisi, laporin aja kayak saya. Oh mungkin terganggu kali ya karena kan kalau nggak salah agak rame gitu ya pada saat perginya datangnya gitu kan. Tapi waktu dibilang ya udah Bu laporin aja, itu nggak ada pelaporan kan? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada gitu. Mungkin cuman gertakan aja. Oh cuman gertakan aja sama. Maksudnya emang kalau gertakan belum tentu bener ya maksudnya gitu. Mungkin Iya. kan lagi emosi aja gitu kan. Saya aja kan dramatis itu, unek-unek saya kan dari kampung itu udah nekat, ongkos aja minjem gitu kan Bu. Tiba-tiba ketemu istri aja kayaknya susah gitu. Harus ini itu ada aturannya katanya kayak gitu. Oke. Waktu itu kan 3 minggu kalau nggak salah ya handphonenya ditahan ya. Ada lagi nggak sih yang diminta sama Nur setelah kabur dari rumah ke rumah Nur gitu kan, datang ke Jakarta nih, selain ingin meluruskan ada lagi nggak sih yang pengen diminta sama pihaknya Nur? Iya, mengambil hak saya seperti HP, KTP, Handphone? iya. Oh, handphone belum dikasih. Oh makanya waktu itu pergi tanpa handphone itu karena waktu itu handphone masih ditahan. Iya. Iya. Oke, terus? Pakaian yang saya tertinggal di sana, dompet juga masih di sana. Jadi saya mau ngambil hak saya aja. Waktu Nur akhirnya tuh hilang tuh, nggak ada tuh di rumah gitu. Ketika tersadar wah nggak ada Nur nih gitu. Ada nggak sih pihak Bu Erin mencari atau mungkin menghubungi penyalur gitu, menyampaikan ke Mas Rahmat atau ke Nur? Oh, kalau Bu Erin nggak ada ke saya. Kalau penyalur ada. Cuman dia minta uang aja. Katanya, Uang? Iya minta uang. Siapa nih? Ganti katanya kalau Nur mau pulang, minta uang kembali katanya. Siapa? Si penyalur itu ke saya katanya buat Bu Erin gantiin ini. Soalnya mungkin penyalurnya belum, siapa penggantinya istri itu belum ada, mungkin itu ya. Padahal istri udah di kampung sebenarnya. Tapi bilang si penyalur gini, Mang katanya gini, itu ada uang nggak? Saya pinjam dulu katanya buat nebus istri. Nanti kalau nggak ada Tebus? nebus maksudnya ganti uang admin mungkin ya. Berapa waktu itu diminta? 1,5. Emang gajinya berapa sih? 2.500.000. 2.500.000. Waktu sebelum kabur total udah berapa lama di situ? Maksudnya dari gajian yang pertama kan 2 bulan, berarti kan harusnya 2 kali gajian nih, gitu kan? Nah menuju tanggal gajian itu sisa udah berapa lama gitu? Berapa hari gitu total kerjanya gitu? Saya pulang kemarin kabur tanggal 26 ya. Gajian tanggal? Gajian tanggal 3. Oh 3, berarti masih kurang lebih sisa hampir kurang lebih dari seminggu ya? Iya. Tapi belum dibayar? Sampai sekarang belum. Yang kedua itu. Kalau yang pertama udah Bu. Iya, yang pertama kan, yang kedua kan kabur kan, gitu. Yang kedua ini mau meminta haknya gitu kan. Iya. Rencananya mau ke sana itu udah ngubungin siapa untuk ngambil handphone, baju, minta KTP juga tadi ya? Iya. KTP, terus udah gitu juga sama gaji. Rencana udah ngubungin siapa? Alhamdulillah Pak Basuki udah membantu saya dengan tulus. Dia mau membantu saya mau ngambil hak istri. Alhamdulillah udah ada yang dampingi. Nur, kan sempat katanya waktu kemarin rame nih di media gitu, Nur katanya juga mengalami ketakutan kan. Nah ini kan kemarin sempat kabur juga karena ada ketakutan juga. Ini sekarang mau ke rumah Bu Erin, ada ketakutan juga nggak sih? Ini cuman tanya aja gitu ya. Masih ada. Masih ada. Gak Ya, mau, takut. gak mau. Saya malah nggak mau. Jadi gini Bu, maaf ya. Kalau dia ketemu di jalan mungkin ada mirip kayak gitu ya. Kayak kemarin-kemarin tuh ke Jakarta, dia nggak mau sebenarnya, takut. Sampai segitunya ya? Iya. Emang kamu mengalami apa aja sih sampai maksudnya sampai ketemu yang mirip aja kamu sampai takut gitu? Takut karena perkataannya ada ancaman kayak gitu, terus bawa-bawa petinggi-petinggi kayak gitu. Soalnya kan saya lebih mikir nanti kalau misalkan keluar saya minta tolong sama siapa, sedangkan beliau petinggi-petinggi aja disebutin gitu. Jadi saya takut. Nah, petinggi-petinggi kan disebutin ya. Saya jadi kepo nih. Petinggi-petinggi yang disebut itu kamu pernah lihat rupanya nggak sih? Misalnya emang beneran sesuai omongannya nggak sih gitu? Mungkin pernah datang ke rumah kah gitu kan? Biasanya kalau Mbak kan tahu gitu kan. Ada tamu ini apa cuma nama-nama aja yang disebutin gitu? Waktu pas saya mau kabur waktu sama Mbak Siti yang ramai ada media itu,
di depan sih ada polisi, terus ibu juga bilang, kamu tahu nggak di depan itu ada polisi, itu polisi saya, media juga itu media saya, gitu. Cuman saya nggak tahu yang media yang mana, polisi yang mana, saya nggak tahu. Tapi kalau petinggi-petinggi yang dia sebut gitu, misalkan saya sebut Rani lah misalkan gitu kan, saya kenal Rani nih misalkan gitu. Terus kamu sendiri pernah lihat Rani pernah datang ke rumah dan kamu lihat itu pernah terjadi kayak gitu nggak? Enggak, saya nggak tahu. Dia cuman ngomong petinggi-petinggi aja kayak gitu. Oh, nggak disebut namanya, cuma bilang saya kenal petinggi-petinggi gitu. Iya. Oke, katanya saking takutnya kamu juga sampai ke psikolog ya? Iya. Oh iya. Tadi ke psikolog, apa hasilnya? Hasilnya belum keluar. Belum keluar. Tapi ada ini nggak sih kayak semacam diagnosis gitu yang udah dikasih tahu gitu, kira kayak diagnosisnya apa gitu? Oh. Tadi kayaknya gimana gitu? Psikolognya bilang apa? Oh iya gitu. Paling kayak ketakutan, cemas, trauma kayak gitu. Trauma. Iya. Cemas, berlebihan, kayaknya gitu sih. Emang kalau misalkan pada saat 2 bulan di sana gitu ya, kamu sebenarnya ngelihat nggak sih kejadian-kejadian, atau Hera ada nggak sih ngomong gini, kamu kan ngelihat atau enggak, kamu kan tahu, itu ada kayak gitu juga nggak sih? Pas kejadian katanya pemukulan sama dijambak sama ditendang itu saya taunya dari Mbak Hera ceritanya. Cuman pas kejadian Mbak Hera mau keluar, pas kejadian saya lihat tarik menarik. Siapa yang ditarik? Jadi ibu sama Mbak Hera kayak tarik-tarikan. Iya, katanya ada cakarnya juga kan, katanya itu. Saya lihat kalau tarik menarik saya lihat. Terus pas pembantingan HP juga. Oh, pembantingan handphone kamu lihat. Iya. Oh, berarti handphonenya memang dibanting gitu. Iya, makanya itu yang belum dilengkapi sama. Oh, itu yang mau kamu lengkapi gitu. Ada ini nggak sih apa namanya? Mungkin yang ingin maksudnya mengikuti jejaknya Hera lah gitu, maksudnya kalau ini sampai nggak diterima yang 3 tadi tuh, yang gaji atau mungkin ada apa namanya pengen kekeluargaan aja gitu, atau seperti apa? Ya saya pinginnya kekeluargaan. Tapi kalau masalah dipersulit kan saya udah ada pendamping juga, mungkin si bapak yang ngurus. Coba mana pendampingnya? Aku katanya datang sama pendamping sama pengacaranya juga ya. Iya. Nah, sambil nunggu ini pendampingnya, aku mau tanya nih, kan waktu itu kan Hera keluar gitu kan, kamu kan tinggal sendiri gitu. Nah, pada saat sendiri itu semua pekerjaan di kamu gitu. Iya, saya yang kerjain. Kan tadinya kamu kalau nggak salah bagian luar aja ya? Iya, bagian luar aja. Jadi semuanya? Iya, pas saya sendiri semuanya. Oh, jadi kamu dapat gaji 2 kali dong kalau kayak gitu ya? Harusnya. Harusnya ya, tapi saya nggak tahu. Kayaknya. Oh, nggak tahu karena kan belum terima gaji ya? Iya. Oh, apa aja part yang akhirnya harus kamu kerjakan pada saat itu? Bagian lantai atas, lantai 1 juga, bagian luar juga. Saya kerjain semuanya, cuman nggak sekalian. Biasanya kan kalau bertiga itu dikerjain pagi sama sore, tapi saya kerjain sendiri, jadi cuman 1 kali aja. Oke, aku mau masuk pengacaranya dong. Nah, kita udah sama pengacaranya Pak Basuki. Pak Basuki hari ini mendampingi Nur ke Polres gitu kan. Ada ini nggak sih Pak? Ada nasihat hukum ya, kalau kuasa hukum kan bisa memberikan nasihat hukum gitu kan. Nasihat hukum apa nih yang diberikan ke Nur untuk kedatangannya, yang niat baiknya mungkin untuk melengkapi gitu. Oke. Jadi gini, kemarin saya interview beliau, seperti apa sih perkaranya. Ternyata ada hal, karena kedatangan beliau ke Polres saat itu, beliau nggak tahu saya ini sebagai saksi siapa, nggak tahu. Saksi A atau saksi B nggak tahu. Dan ada beberapa peristiwa di tempat itu yang beliau tidak bisa sampaikan, yang tertahan, dan itu berakibat tidak baik ke kejiwaannya. Oh, jadi tekanan ya? Iya, nah, gitu. Psikis, Dibuktikan. Tadi pagi saya antar ke rumah sakit. Ininya keluar nanti resminya yang tertulis keluar di hari Senin, tapi tadi saya bicara dengan pihak rumah sakit, apa sih sesungguhnya yang terjadi? Ada kejiwaannya yang terganggu sehingga itu sudah mempengaruhi ke tubuh yang lain. Di antaranya ada pusing, ada mual. Oh, sampai berakibat ke ini ya, ke fisik ya. Jadi dari tekanan tersebut, dari mental yang maksudnya tekanan tersebut, jadi akhirnya ke fisik sekarang gitu. Nah, dan kalau tadi ditanyakan nasihat apa sih, tentu yang terbaik ya, karena klien saya Teh Nur ini
cukup jujur ya. Kenapa cukup jujur? Semua terbuka ke saya. Dan karena beliau tidak bisa jujur apa adanya, sehingga menanggung beban penderitaan sendiri akhirnya. Itu tentu nasihat yang terbaik saya sampaikan, ya sampaikan apa adanya hidup ini, biar nanti pertanggungjawaban dunia akhirat kita lepas. Kalau sudah kita sampaikan, kemudian mereka tidak mau terima, yaitu urusan mereka. Jujur nomor 1 dulu gitu. Yes. Ya. Oke. Prosesnya sementara Bapak dalam proses pendampingan ini udah berjalan sampai mana sih? Kemarin kami sudah sampaikan pertama somasi terbuka. Somasi terbuka ke Ibu E. Oke. Kemudian sudah diterima? Sudah diketahui? Oh ya pasti. Saya tidak memastikan, tapi itu di media sudah teman-teman sudah share kemarin ini. Lalu jadi somasi terbuka sudah disampaikan. Tentu tuntutannya adalah mengembalikan dan memberikan hak dari tenor. Yang tertulis secara normatif kami selaku seorang lawyer itu juga kami kirimkan. Nanti kita tinggal tunggu saja reaksinya seperti apa. Kalau ada reaksi terbaik ya tentu kami akan hentikan langkah hukum berikutnya. Tapi kalau memang ini juga berkelit-kelit atau bahkan masa bodoh, tenor melalui kami kuasanya akan melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kenapa baru sekarang gitu? Apa karena kemarin Nur katanya takut yang ngelihat orang terus nggak mau pergi jauh gitu, maunya yang masih takut lah gitu. Apa karena itu atau karena memang melihat situasi dulu nih gitu? Kami tidak pernah mempertimbangkan situasi. Ini mengalir begitu saja dan saya awalnya bisa komunikasi dengan keluarga tenor bersama tenor tuh baru lewat telepon saja karena kesibukan saya juga jarak tempuh ke rumah beliau yang dari Jakarta itu berangkat jam 9 pagi nyampe sana bisa jam 8 malam. Cukup jauh, perjuangannya lumayan jauh. Hanya faktor itu saja. Kami tidak pernah berstrategi melihat kondisi yang ada di perkembangan di lapangan seperti apa, tidak. Jadi ini kami jalani mengalir begitu saja. Tapi Bapak siap nggak Pak? Karena kan Bu Erin sendiri kan udah berapa kali ya ganti pengacara ya? 2 atau 2 kali ya kalau nggak salah ya. Dirawat aja kalau di ini aja di dikoreksi aja kalau salah ya. Siap nggak sih menghadapi pengacara tim kuasa hukumnya Bu Erin gitu? Tentu ya kami akan siap menghadapi itu apapun itu. Jadi kalau hukum kan yang bicara fakta ya. Kalau siap tidak siap, tentu seorang lawyer itu sudah terbiasa. Fakta apa yang sudah disiapkan Pak? Kan kalau hukum kan kita bicara fakta, kita bicara data gitu kan. Sekarang begini, hubungan kerja antara saya sebut aja juragan atau majikan, apapun itu namanya, dengan seorang pekerja, bisa disebut asisten atau apapun disebutnya, itu adalah hubungannya suka atau tidak. Maksud saya suka atau tidak, kalau suka dengan pekerjaan itu saya selaku pekerja tentu saya ambil. Kalau majikan suka atau tidak setelah interview dengan si calon pekerja diambil. Nah bukti yang ada, kenapa harus menyita handphone, kenapa harus menyita KTP, sehingga juga menimbulkan kesulitan bagi klien kami untuk berkomunikasi dengan keluarga. Sampai orang tuanya sakit pun tidak bisa komunikasi ibunya. Nah itulah yang akhirnya kenapa Teh Nur harus melarikan diri. Secara baik-baik sudah disampaikan, Bu saya nggak tahan, saya pengen pulang. Nanti tunggu ganti. Setelah berjalannya waktu, dari 15 hari Teh Nur di sana itu sudah minta untuk berhenti. Tapi tidak dikasih dengan alasan belum ada pengganti. Ya, sementara perasaan nggak bisa ditahan dong kalau udah nggak cocok gitu. Nah, kembali di masalah menghadapi lawyernya Ibu apapun itu ya siap. Sekali lagi fakta yang akan kita sodorkan, bukan maksud menantang atau apapun, tidak. Ini siapapun warga negara ini di mata hukum adalah sama, sehingga tidak bisa mentang-mentang saya siapa lalu, kamu siapa orang ini dan lain sebagainya, tidak. Tapi fakta nanti yang akan kita adu. Oke, ngomongin fakta. Bu Erin itu waktu kasusnya Hera itu kan membawa CCTV ya, maksudnya decoder CCTV.
Nur sendiri pada saat mungkin handphonenya disita emang ada bukti CCTV nggak gitu? Karena yang kemarin itu kan diributinnya adalah Bu Erin punya bukti CCTV gitu di rumahnya gitu, katanya tidak terjadi penganiayaan. Nah kalau Nur sendiri kan lagi memperjuangkan haknya termasuk handphone gitu kan, dan di sini kan bicara katanya handphonenya itu ditahan. Nur ada bukti nggak gitu? Mungkin ada CCTV nggak pada saat itu gitu? Ada. Pas kejadian itu ada. Harusnya ada gitu ya. Di mana waktu itu disitanya? Di ruang mana? Inget nggak waktu itu? Pas kejadian Mbak Hera apa sih? Pada saat kejadian Nur handphonenya disita, karena kan kita bicara hukum ya Pak ya, kita bicara data nih, kita ngomongin fakta gitu. Dan kasus Hera kemarin itu kan dari pihaknya Kubu Erin bilang saya punya bukti CCTV kalau tidak terjadi penganiayaan gitu kan. Nah sekarang kan kalau Nur ngomongin soal handphone ya, barang yang ditahan gitu kan. Nur ada ini nggak, ada bukti nggak misalkan pada saat handphonenya diminta, pada saat itu di ruangan itu ada CCTV-nya gitu? Ada di ruangan mana waktu itu? Nur ingat nggak? Itu di dapur yang ibu di meja itu. Itu ada CCTV ya? Ada CCTV di atas. Oh berarti kalau misalkan tapi CCTV selalu on? Saya kurang tahu. Oh kurang tahu. Iya. Oke. Persoalannya begini, kalau kita bicara CCTV, yang punya hak untuk ini CCTV kan yang punya rumah. Nah ini yang jadi persoalan. Hanya faktanya saat ini handphone, KTP, dan dompet yang tertinggal posisinya ada di beliau. Dan kalau handphone sama KTP ini terang-terangan mereka ambil. KTP itu melalui security. Jadi KTP melalui security. Kalau ada orang kerja pertama kali datang, KTP dipegang oleh security. Nah, ini ditahan oleh Ibu E itu setelah ada peristiwa pelaporan ya Teh ya. Pelaporan baru ditahan. Ini KTP kamu saya tahan ya untuk laporan ke polisi, proses hukum. Nah, itu diantaranya membuat down. Belum ancaman suami kamu juga akan saya laporkan. Oh, ada ancaman. Dan lain sebagainya. Itu yang diantaranya yang membuat latar belakang kenapa Teh Nur nekat melarikan diri. Oke Bang, kan tadi kan bilang katanya ada CCTV gitu kan. Dan yang punya hak sebenarnya CCTV adalah pemiliknya gitu kan. Ini maksudnya Abang mau ini bilang kalau ya tergantung nanti hasil yang pemiliknya bikin CCTV-nya atau gimana nih? Kan maksudnya kita clarified aja gitu kan ya. Oke, jadi gini. CCTV tentu rekamannya ada. Yes. Recordernya waktu kemarin itu. Seperti ada dalam satu rekaman peristiwa. Itu tinggal mau diambil yang mana gitu maksudnya? Iya, suka-suka mau diambil yang mana kan? Sesuai dengan kepentingan. Tapi yang punya itu adalah pemilik, gitu kan? Kalau Teh Nur kan tidak punya, gitu. Boleh beliau sodorkan, wah di CCTV enggak nongol ini dan lain sebagainya. Bisa-bisa saja, tapi faktanya sampai hari ini handphone itu ada di sana, KTP itu ada di sana. Itu aja. Atau mungkin kan kalau nggak bentuk digital ya, kan kita bisa bentuk saksi. Ada saksi nggak sih pada saat itu? Yang waktu handphone kamu tuh disita gitu? Mbak Siti. Mbak Siti? Iya Mbak Siti waktu itu juga HP-nya disita juga. Oh berarti kamu diambil handphonenya itu pada saat Siti masih di sana berarti ya? Iya masih. Oh berarti ada saksinya Mbak Siti gitu ya? Sitinya tapi udah kabur duluan gitu kan ya? Oke, kita tahu kan Erin adalah orang yang berada nih Pak ya. Khawatir nggak sih sama powernya? Saya yakin ya bahwa faktor itu ada. Tapi saya lebih yakin benar adalah benar. Dan Tuhan maha benar. Itu saja. Kalau kita bicara tentang orang berada, budaya hukum di kita sama-sama tahu ya. Hukum untuk semuanya lah ya. Iya, gitu. Sama-sama tahu. Dan ya mudah-mudahan lah. Ini kan mohon maaf Teh Nur ini pergi jauh-jauh, tinggalkan suami, tinggalkan anak yang kecil itu dalam rangka membantu mendongkrak ekonomi keluarga. Tapi faktanya di perjalanan kan orang bekerja kondisinya seperti itu. Sederhana sekali. Tentu orang di Jabodetabek ini hampir rata-rata kalau yang sibuk di rumah ada asisten kan. Asisten apapun itu namanya. Dan apalagi ini 3 gitu ya. 3 lalu semua apakah yang bermasalah tiga orang ini yang bermasalah ataukah karena saya tidak menuduh ya, kita bisa tarik benang merah dari rentetan satu peristiwa gitu. Kita bertiga nih merunut gitu ya. Iya, itu seperti itu. Saya tidak menuduh, tapi ini real yang terjadi seperti itu. Oke, Nur kan kamu takut, maksudnya ngelihat
yang mirip pun kamu takut. Hari ini kesiapan kamu bakal ke sana gimana, Nur? Saya sebenarnya nggak siap. Nggak siap. Apa yang bikin akhirnya Nur, yaudah deh ke Jakarta deh gitu? Karena saya mau nuntut hak saya. Yang akhirnya memberanikan Nur Iya, itu. memberanikan. Tapi kalau misalkan ngelihat yang mirip takut gimana Nur nanti? Takutnya pasti. Pasti ya. Apa sih yang paling terngiang-ngiang sampai segitu takutnya, yang paling banget terngiang-ngiang gitu? Kata-katanya itu loh yang ancaman-ancaman itu. Oh, yang mau dilaporin polisi itu Iya. gitu. Yang Kata-kata yang tinggi bawah-bawah itu tinggi juga. Saya ingat jelas banget. itu yang akhirnya bikin takut. Iya. Tapi setelah somasi ya, maksudnya setelah somasi itu dilakukan secara terbuka, udah ada reaksi belum sih Pak dari pihak Erin? Apa memang karena nggak ada reaksi akhirnya Nur berangkat ke Jakarta kemudian janji mau ke rumahnya langsung gitu buat ngambil hak-haknya Nur? Kalau ke rumahnya langsung tidak. Oh, hari ini nggak ke rumah langsung? Nggak, karena psikologi beliau belum bagus ya. Dan saya sebagai bersama teman-teman dari KBK Law Firm akan mengambil langkah hukum saja kalau memang ini tidak, beliau nggak respon. Tapi tadi pas kami habis sholat Jumat menuju ke Polres itu ada pihak yang telepon itu untuk minta rekening untuk membayarkan haknya, yaitu gaji di bulan Mei. Siapa yang telepon pihaknya? Tadi ada salah seorang asisten beliau. Nur kenal? Mantan beliau, asisten mantan beliau. Oh, asisten mantan beliau. Mantan beliau yang telepon menyampaikan itu. Saya bilang mohon maaf untuk saat ini karena posisinya seperti ini kami belum bisa terima. Nanti coba kita lihat ke depannya saja. Yang pasti kami tidak akan membuat ini ruwet. Hanya saya bersama tim untuk membantu agar semuanya segera jernih. Nur sekarang kondisinya gimana Nur? Setelah ketemu psikolog gitu, gimana? Udah mulai lega sih. Udah mulai lega gitu kan. Jangan yang bikin Nur kemarin gak lega karena ada kebohongan ya. Bukan ada kebohongan, ada cerita yang belum dilengkapi gitu ya. Iya. Jadi takut kayak nanti dilaporin nih gitu. Ada ketakutan kayak gitu. Iya, ada takut juga pasti. Orang tua gimana sekarang, sudah mendingan? Sekarang alhamdulillah udah mendingan, udah enggak terlalu sakit karena kemarin kan langsung ketemu jadi udah lega. Oke. Ada rencana buat laporan nggak sih Pak? Kami masih wait and see ya. Wait and see. Ya, seperti apa ini? Kalau somasi itu kan hanya peringatan ya. Coba kalau orang kita peringatkan. Somasi pertama kemarin ya? Hanya sekali kami buat ya. Oh, hanya sekali. Biasa kan ada somasi itu berkali-kali Pak. Iya, tapi kami buat sekali saja. Tidak perlu berulang-ulang karena ini peristiwanya jelas. Kemudian kasusnya jelas, juga sudah mencuat ke publik kan. Betul. Sudah mencuat ke publik. Mau tidak mau kami sekali saja, kami tunggu. Kami kasih waktu 7 hari ya kalender. Sampai tanggal? Kemarin hari Kamis kan? Berarti kami tunggu sampai hari Rabu. Kalau hari Rabu pekan depan tidak ada reaksi yang bagus, tidak ada respon yang bagus, langkah hukum baik perdata ataupun pidana kami akan ambil itu. Ya berarti kemarin somasi itu sebenarnya yang berimpact, yang bereaksi justru dari pihak mantan dong ya kalau kayak gitu ya, karena kan yang menelpon itu untuk nomor rekening dari pihak mohon maaf dari pihak Bu Erin belum ada. Tapi tadi dia sampaikan, mohon maaf, tadi dia sampaikan bahwa siapa ini? Si asisten itu bilang saya dikejar. Asisten mantan beliau. Disuruh si ibu untuk segera transfer. Saya sampaikan ini transfer kan efek dari itu ya. Oh, berarti udah diketahui somasinya. Gitu. Saya hantam ke situ aja. Jadi maksudnya kalau memang kita punya niat baik, tidak perlu dong diperingatkan. Setelah ada orang peringatkan baru ini gitu. Oke, Pak, kemarin itu kan Hera juga menuntut haknya ya. Handphone, gaji gitu ya, baju gitu. Nah, disebut sana katanya bukan belum digaji tapi karena kabur. Bagaimana dengan nanti Nur kan juga posisinya kabur ya gitu. Bapak sendiri nanti menjelaskan nih bagaimana? Silakan saja. Kalau mereka punya argumentasi itu sah-sah saja ya. Namanya manusia sifatnya adalah selalu di situasi apapun tetap akan mempertahankan pendapatnya. Saya bener kok, itu nggak saya bayar karena dia kabur. Nah, orang nggak tahu kabur ini kan ada latar belakangnya juga. Sekarang sekali lagi 3 orang yang kerja, 3-tiganya mirip-mirip peristiwanya. Ada penahanan KTP, handphone juga disita. Nah, apakah 3 orang pembantunya ini yang ndablek pada nakal
ataukah memang ada yang menyita handphone yang memang punya kebiasaan. Sekali lagi tidak bermaksud apapun, tapi ini kita lihat faktanya, gitu. Dan nanti kalau mereka sampaikan itu ya silahkan saja. Nanti biar proses hukum yang akan menentukan. Kalau saya selaku lawyer, selaku kuasa dari beliau kan hanya membantu mengurai saja, mengurai dan memberikan yang sebenarnya gitu loh. Jadi hidup ini tidak hanya baik untuk saya, tapi namanya baik itu untuk semua pihak. Tadi dari awal saya sampaikan, pekerjaan itu antara juragan, bos, sama yang kerja atau anak buah, apapun namanya. Ya sudah, di situ ada hak kewajiban. Sepanjang itu berjalan ya selesai. Dan kalau sampai menahan sesuatu yang bukan haknya juga sesuatu yang keliru. Oke. Kalau misalkan haknya sudah diberikan sesuai dengan yang diinginkan gitu, ada tuntutan lain nggak sih selain itu? Akan ada tuntutan lain nggak sih? Saya tanya beliau goalnya apa sih? Goalnya apa sih? Yang apa? Saya udah tanya. Beliau jawab, Pak, hanya saya minta hak saya. Hanya itu ya. aja berarti. Dan tentu psikologi beliau juga harus sehat ya. Karena itu penting ya, sangat penting. Gitu, sangat penting. Kadang-kadang. Maksudnya ini, maaf ya, saya potong. Maksudnya akan ada biaya pengobatan kah? Gitu maksudnya. Ini kan ke psikolog, psikolog ya. Apakah akan nanti menuntut? Hera kan juga kalau nggak salah tuh. Ada omongan dulu pernah awal-awal tuh katanya ganti biaya kesehatan, penyembuhan kalau nggak salah, pengobatan, sorry. Apakah nanti Nur juga akan menuntut itu? Nur mengalami seperti ini akibat ada satu peristiwa, dan peristiwa ini yang membuat adalah beliau. Tentu siapa yang mengakibatkan satu persoalan itu timbul, dia yang harus bertanggung jawab. Oh, berarti akan ada tuntutan gitu ya untuk apa namanya mengganti biaya kesehatan gitu. Pemulihan lah ya gitu. Pengobatan atau pemulihan gitu. Berarti selain gaji, KTP, handphone sama biaya kesehatan gitu kan. Nur, ada yang mau disampaikan lagi? Tapi emang Nur mau ini gak sih, mau berobatnya tuh kemarin kan baru sekali ya. Dokternya bilang akan panjang gak sih pengobatannya? Katanya lihat 3 bulan dulu. Lihat 3 bulan. Ya semoga aja nggak berkelanjutan kalau bisa. Tapi kalau misalkan 6 bulan nggak ada perubahan, tetap cemas, trauma, takut kayak gitu, katanya pasti bisa lanjut. Sebelumnya Nur ada histori ini gak sih? Apa namanya, memang gampang cemas atau pas kejadian ini aja gitu? Pas kejadian ini aja. Jadi sebelumnya Nur nggak ada kayak histori apa namanya tuh gampang cemas, gampang panik gitu atau gampang takut, itu nggak ada. Benar-benar pure setelah kejadian ini aja gitu. Nur, pengobatan psikolog kan mohon maaf ya, kan nggak murah gitu kan ya. Untuk awal ini kan kita kan nanti tuntutan kalau misalkan semua sudah beres kan ada tuntutan penggantian IPA. Tapi kan kalau kita ke sekolah kan dibayar sekarang kan ya. Ini siapa yang membiayai, Nur? Siapa nih? Bapak Basuki. Oh, Bapak Basuki. Jadi saya selaku lawyer punya kewajiban untuk bisa membantu. Waktu saya ingat dulu ya, waktu saya disumpah untuk menjadi seorang lawyer itu, saya punya kewajiban untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Dan ini urgent. Kalau nggak kita siapa lagi? Gitu. Niatnya ya semoga ini cepat selesai. Semuanya keperluan beliau, perjalanan dan sebagainya, insya Allah KBK Lafam yang tangguh. Berarti nggak ada aktor lah ya Pak ya, karena waktu awal-awal kasus, maksudnya awal-awal kasus bergulirnya Hera dan juga Bu Erin, sempat ada statement kayak ini ada aktor utamanya, diduganya ada aktor utamanya. Berarti kalau Nur ini pure ya? Pure, nggak ada pembiayanya Bapak tok gitu ya? Betul sekali. Nggak ada yang menunggangi gitu ya Pak ya? Nggak ada kompornya atau itu pun kalau Hera pun masih diduga gitu ya Pak ya? Berarti ini pure dari Bapak. Oke, kasus ini kan impactnya juga kan katanya ya, rumornya Bu Erin ini juga sempat di blacklist banyak penyalur ART gitu kan. Nah, itu kan dari impact yang rumornya didapatkan oleh Bu Erin. Kalau Nur sendiri sebagai PRT mungkin takut nggak sih Nur? Maksudnya gini, nanti orang mau memperkerjakan saya jadi takut nih gitu. Ada nggak sih rasa takut kayak gitu dengan ini kan jadinya rame gitu ya? Ya ada pasti. Ada. Iya. Gimana nanggulanginnya? Karena kan hidup itu kan berjalan ya Nur ya. Maksudnya apalagi juga Nur sudah punya anak belum? Sudah punya anak juga gitu kan. Menanggulanginya gimana biar orang tuh nggak takut memperkerjakan Nur gitu?
Kalau sejauh ini saya belum kepikiran buat kerja lagi. Oh, belum kepikiran. Iya. Fokus ke pemulihan. Iya, saya mau di rumah dulu aja gitu. Jadi belum kepikiran buat kerja lagi. Atau orang tua, suami juga jangan kerja dulu deh gitu. Atau dari Nur aja yang pengen, ya udah deh kayaknya harus pulih dulu gitu. Atau orang tua mungkin ya ikut trauma. Orang tua ikut trauma gak sih? Ikut cemas. Ikut trauma. Iya, takut juga. Pada saat pulang gimana orang tua waktu itu? Orang tua pasti nangis. Sambil nangis. Kata orang tua, nggak apa-apa, HP, kartu KTP nggak apa-apa, nggak kebawa. Yang penting kamu pulang, itu aja. Pas pulang nangis semuanya. Saya juga nangis, bilang sama kakak, sama orang tua, mohon maaf, gitu. Karena saya nggak bisa bertahan lagi di sana, karena saya nggak kuat. Oh, malah jadi ada permintaan maaf ya, Iya. karena Nur juga bekerja bukan untuk diri sendiri Iya. gitu ya. Dan pada saat itu kan diminta ganti ya sama pihak penyalur ya, yang sebesar berapa tadi kalau nggak salah 1,5 juta. 1,5 juta. Itu bagaimana tuh Pak untuk penggantian tersebut sudah dilakukan kah? Kalau untuk ganti itu suaminya Teh Nur kalau nggak salah kemarin ngasih 1 juta sudah. Ya Teh ya. Iya. Rahmat ngasih 1 juta. Saya belum ketemu beliau pas itu, tapi tadi disampaikan sempat memberikan itu kepada pihak penyalur. Tapi proses berikutnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah ada penggantian yang lain, saya nggak tahu. Hanya informasi itu aja. Apa yang orang tua sampaikan Nur? Maksudnya setelah kejadian ini Nur, melihat Nur yang kan mungkin Nur berangkat tidak dengan posisi panikan, apalagi ketakutan ketemu orang banyak. Pada saat Nur pas pertama menyampaikan katanya nggak mau pergi jauh-jauh ya. Apa yang orang tua sampaikan waktu itu? Pas saya pulang, orang tua cuma bilang ambil hikmahnya aja, tidak apa-apa. Lain kali jangan terlalu percaya orang baru, karena saya sama penyalurnya itu baru kenal juga. Jadi nggak apa-apa, ya udah ikhlasin aja kalau kata orang tua seperti itu. Ada nasihat nggak sih lain kali kerja lihat-lihat dulu mungkin atau riset dulu gitu? Iya, sempat ada kakak juga bilang kayak gitu, jangan mentang-mentang bosnya artis, katanya jangan kayak gitu, lihat dulu situasinya, latar belakangnya kayak gitu. Dia Oke, bilang. sekarang kan Nur, maaf ya, maksudnya Nur lagi memutuskan untuk tidak bekerja gitu kan. Sehari-hari gimana Nur? Sehari-hari suami yang kerja. Suami yang kerja. Iya. Gitu. Di rumah tinggal sama siapa aja sih Nur? Suami, anak saya. Suami, anak. Bertiga. Oke. Nah kalau anak pada saat akhirnya Nur pulang, anak umur berapa? Sorry? 5 tahun. 5 tahun. Oke, pada saat nyampe ke sana Nur, bagaimana anak Nur? Oh, nangis. Meluk saya. Karena kan udah lama enggak ketemu, kabar dari HP juga kan enggak ada. Jadi saya meluk anak sambil nangis, karena anak juga saya tahu pasti dia nyariin karena nggak ada kabar dari saya. Kalau sebelumnya pasti sebelum tidur pasti telepon dulu, video call dulu, terus tiba-tiba nggak ada kabar, pas ketemu saya nangis. Sempat minta nggak sih sama ibu? Ini kan maksudnya pada saat handphone ditahan ya, Bu saya mau lihat anak gitu, video call anak tuh sempat minta nggak waktu itu? Sempat. Dikasih? Enggak, sempat pas mau kabur pertama itu saya bilang, ibu mohon maaf saya mau pinjam HP sebentar, cuman kata ibu nanti. Terus saya balik lagi beberapa menit kemudian, ibu mohon maaf saya mau ngubungin orang tua sakit, boleh pinjam sebentar? Iya nanti saya siapkan. Tapi itu tidak dikasih. Cuma nanti aja. aja. Anak kecil kan biasanya ikatan batinnya kuat ya Pak, gitu kan. Pada saat Nur mengalami itu, anak juga berimpact ke anak nggak sih Nur? Misalkan kayak anak gampang nangis atau bahkan demam, kan ada juga yang kayak gitu kan. Sempat mendapatkan info kayak gitu nggak sih tentang anak? Waktu itu suami bilang nggak bilang sama anak, saya baik-baik aja di sini. Cuman mungkin dengar dari orang tua, dari saudara juga, anak sempat nanyain kayak gitu, pastinya nyari kayak gitu. Kalau sampai sakit pasti ada demam. Oh, anak sampai sakit demam. Ada. Oh, sempat dikasih tahu juga sama suami. Iya, Gimana waktu itu? dicariin. Kan handphone kan juga ditahan gitu kan, maksudnya posisi anak sakit gitu. Apa yang waktu itu akhirnya Nur bisa lakukan pada saat itu? Saya nggak bisa ngelakuin apapun karena apa ya, terlalu banyak tekanan dari di sana juga sama beliau. Makanya saya mutusin buat kabur karena sudah nggak tahan. Pikirin orang tua sakit, anak juga
ada tekanan juga di sana, terus harus saya bohong jadi saksi, saya nggak bisa, makanya saya mutusin buat kabur. Oke. Pak, ini kan sekarang apa namanya, ada kalau nggak salah udah disahkan undang-undang tentang ini ya, apa namanya, ART ya, PRT atau IRT ya gitu, koreksi kalau salah. Asisten gitu. rumah tangga lah ya. Iya, itu bagaimana Pak, akankah nanti kalau misalkan gitu, kita kan nggak, sebenarnya kita nggak menantang untuk ke arah sana gitu ya, ini akan ada area ke sana nggak sih kalau misalkan yang diinginkan tidak bisa dipenuhi? Gitu. Undang-undang itu disahkan tujuannya kan untuk melindungi hak-hak pekerja, khususnya yang para asisten rumah tangga ya. Harapannya sih Ibu E kooperatif lalu ini selesai. Tapi sekali lagi kalau ini nanti tidak selesai dengan cara yang baik ya. Baik itu tentu bukan baik untuk tenor, tapi baik untuk semua pihak. Nah, sekali lagi upaya itu akan dilakukan. Tadi saya agak penasaran ya. Tadi kan apa nih Bapak bilang sudah somasi. Reaksinya adalah ada yang meminta nomor rekening gitu kan. Tapi Bapak belum ngasih, itu kenapa tadi? Menghormati apa? Jadi gini, beliau minta hari ini minta rekening itu karena sudah ada pihak yang meminta, yaitu Ibu E. Ya, tolong dong segera dikirim. Logika saya sebagai seorang lawyer, wakilnya tenor, ini pasti efek dari somasi terbuka. Betul. Ya sebaiknya kalau ini ketemu dulu lah. Oh, kan, Bapak inginnya mereka kan punya lawyer. Mereka juga punya lawyer. Bicaralah. Kan ini etika ya. Justru dengan saya somasi itu karena saya menjaga etika. Kalau enggak mungkin enggak perlu somasi, langsung ambil langkah hukum baik perdata ataupun pidana. Karena apa yang dilakukan oleh beliau, kalau ke perdataannya PMH jelas itu mereka si ibu langgar ya. Gitu. Ada kontrak? Ada kontrak kan waktu itu? Oh, tidak ada kontrak, tapi menahan barang orang lain tanpa hak itu satu perbuatan melawan hukum yang jelas. Itu untuk keperdataan. Kemudian dengan peristiwa tertekannya psikologi sehingga menimbulkan efek ke tubuh, itu ada kerugian. Kerugiannya ada dua, material dan imaterial. Kerugian materialnya apa? Tadi yang Mbak sampaikan. Lalu siapa yang bayar? Lalu bagaimana ini untuk berikutnya? Itu kan material. Imaterial, penyembuhan. Itu kan nggak ada harganya. Tapi kami tidak akan melakukan perbuatan buruk sih. Yuk, ayolah. Kita orang timur ini etika itu jalan, hanya itu saja. Gitu. Nah kemudian untuk pidana, menguasai barang orang lain tanpa hak. Teman-teman juga tahu, Mbak juga sudah terbiasa diskusi dengan ahli-ahli hukum yang lain. Jadi dua-duanya sesungguhnya ini. Tapi saya yakin mungkin karena belum sempat saja sehingga beliau belum hubungi kami selaku kuasanya. Harapannya sih melalui nanti kalau podcast ini sudah beliau lihat ada etikat baik lah untuk selesaikan masalah. Berarti pengennya sebenarnya dari somasi tersebut ketemu bukan cuma ditransfer aja gitu ya. Kalau itu kan seperti ini manusia yang punya hati, manusia yang punya rasa gitu loh. Masa iya sih gitu loh. Penghargaannya sesama manusia hanya seperti itu. Bukan pengen dihargai berlebih, tidak gitu loh. Kita bicara, ketemu ngobrol. Kalau kita ketemu ngobrol, keributan itu terjadi kan hanya salah komunikasi saja. Insya Allah kalau ketemu kan pasti ada solusi. Oke. Nur, apa yang mau disampaikan kepada Bu Erin? Kan ini kan mumpung kita di podcast gitu ya. Mungkin dari Nur sendiri mungkin apa yang mau disampaikan ke Bu Erin? Silakan. Untuk Ibu, saya mohon maaf keluar tidak sopan. Saya karena pergi tanpa pamit juga kan ada rasa tertekan. Saya cuman di sini untuk hanya minta hak-hak saya. Saya mohon tolong kembalikan hak saya. Oke. Ya, semoga cepat selesai masalahnya ya Nur ya. Nur juga nggak ketakutan, pengobatannya juga semoga cepat selesai, cepat recovery, cepat sembuh, orang tuanya juga sehat-sehat gitu. Pasti pengen kerja tapinya kan? Belum kepikir, nanti satu hari lah ya gitu ya kalau emang udah mau pengen kerja, semoga bisa cepat dapat kerjaan lagi gitu ya. Oke, pentingnya saling menghormati bukan arogansi gitu ya Pak ya. Yes. Pentingnya berdiskusi bukannya main somasi-somasi doang gitu ya Pak ya. Betul. Oke, semoga ini semua cepat selesai dan terima kasih Bapak, terima kasih Nur. Sama-sama. Semoga semuanya cepat selesai ya. Kasih Mbak. Thank you. Kepada rekan-rekan media
Media, konferensi pers akan segera dimulai.